Surogo dan Endah adalah pasangan suami istri yang dulunya miskin dan putus asa. Setelah dihina oleh saudara sendiri, mereka memutuskan menggunakan jasa dukun untuk pesugihan. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Nih, uangnya. Tapi ingat, kamu harus kembalikan beserta bunganya. Tempo 3 bulan. Aku akan tagih hutangmu. Awas saja, kalau tidak bayar. Surogo menyodorkan amplop coklat tebal ke tangan bapak tua di hadapannya. Pria berusia sekitar 60-an itu mengenakan kemeja lusuh dengan beberapa kancing yang hilang. Wajahnya keriput, matanya sayu, dan tangannya gemetar saat menerima amplop tersebut. Iya pak, terima kasih pak, jawab bapak tua itu dengan suara parau. Surogo menyilangkan tangan di depan dada, memandang remeh pria di hadapannya. Jangan lupa ya pak, 1 juta sekarang. 3 bulan lagi kamu bayar 1.500.000. Itu sudah termasuk bunga. Kalau telat, bunganya nambah lagi. Bapak tua itu mengangguk berkali-kali, lalu pamit dengan punggung membungkuk. Surogo menatap punggung pria itu sampai menghilang di tikungan jalan, lalu tersenyum puas. Sudah puluhan orang, seperti bapak tua tadi, yang meminjam uang kepadanya. Semua orang susah, butuh uang cepat, dan Surogo selalu siap membantu. Tentu saja dengan bunga yang tidak masuk akal separuh dari jumlah pinjaman. Tapi Surogo tidak peduli. Baginya, orang-orang yang datang meminjam uang adalah kesempatan emas. Mereka butuh. Dia punya sesederhana itu. Kalau mereka tidak sanggup bayar, Surogo akan datang sendiri ke rumah mereka. Malu, tidak ada yang lebih memalukan daripada tidak bisa makan. Surogo melangkah keluar dari rumahnya yang megah. Rumah 2 lantai dengan cat krem cerah, pagar besi hitam mengkilap, dan halaman luas yang tertata rapi. Mobil hitam terparkir di garasi. Semua orang di kampung tahu Surogo dan istrinya, Endah, adalah pasangan paling kaya di desa itu. Kehidupan Surogo sehari-hari memang begitu. Keliling kampung, mencari orang-orang yang sedang kesusahan, lalu menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Beberapa orang menolak begitu tahu bunganya, tapi lebih banyak yang akhirnya menerima karena tidak punya pilihan lain. Surogo tahu betul psikologi orang susah. Mereka akan menerima syarat apapun asal bisa dapat uang hari itu juga. Di dalam rumah, Endah sedang bersiap-siap pergi. Perempuan berusia 30 tahunan itu mengenakan baju batik modern dan tas branded di bahunya. Rambutnya diikat setengah, wajahnya tertutup makeup tipis. Endah selalu tampil rapi dan mewah. Mau kemana dek? Tanya Surogo sambil melepas sepatu di depan pintu. Arisan sama teman-teman, nanti sore baru pulang, jawab Endah sambil mengecek isi dompetnya. Kamu sendiri? Mau kemana? Keliling dulu. Ada yang mau bayar cicilan siang ini? Endah mengangguk, lalu mencium pipi Surogo sekilas sebelum keluar rumah. Pernikahan mereka sudah berjalan 6 tahun. Tidak ada anak. Sudah beberapa kali mereka periksa ke dokter, tapi hasilnya selalu sama. Belum ada tanda-tanda. Endah sempat sedih di tahun 2009 awal, tapi sekarang dia sudah tidak terlalu memikirkannya. Hidupnya sibuk dengan arisan, belanja, dan mengurus beberapa cabang warung makan milik mereka. Warung makan itu adalah bisnis utama Surogo dan Endah. Mereka punya usaha warung di tempat transit bus antar kota. Lokasinya strategis, ramai, dan selalu penuh pembeli. Warung pertama mereka buka 3 tahun lalu. Sekarang sudah ada 4 cabang di lokasi transit berbeda. Semua warung laris manis. Omset per bulan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Endah yang mengurus operasional. Sementara Surogo fokus pada bisnis pinjaman uangnya. Tapi tidak ada yang tahu dari mana mereka mendapatkan modal sebesar itu. Dulu, Surogo dan Endah adalah pasangan miskin yang bahkan kesulitan makan. Tapi tiba-tiba saja, dalam hitungan bulan, mereka berubah jadi orang kaya, rumah mewah, mobil pribadi, warung laris, uang melimpah. Semua datang dengan cepat, terlalu cepat. Beberapa tetangga pernah bertanya, tapi Surogo selalu menjawab dengan senyum misterius. Rezeki dari Yang Kuasa, katanya. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Surogo tahu betul dari mana semua kekayaan itu berasal. Dari jalan yang salah.
dari sesuatu yang tidak seharusnya dia sentuh. Siang itu, setelah berkeliling kampung dan bertemu dua orang yang akan membayar cicilan, Surogo memutuskan untuk istirahat sebentar. Dia berhenti di sebuah taman kecil di pinggir desa. Taman itu tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa orang yang lewat atau duduk-duduk santai. Ada beberapa penjual jajanan dan minuman di pinggir taman. Surogo duduk di bangku taman yang teduh, lalu memanggil salah satu penjual. "Mang, pesan es teh 1 sama gorengan." "Oh, iya pak, siap. Tunggu sebentar ya," jawab amang-amang penjual es sambil tersenyum ramah. Surogo bersandar di bangku, menatap orang-orang yang berlalu lalang. Udara siang cukup panas, tapi angin sesekali berhembus membawa kesegaran. Dia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Kehidupan sekarang memang jauh lebih enak, tidak perlu susah payah. Uang datang dengan mudah, orang-orang menghormatinya karena kekayaannya. Tapi ada satu pemandangan yang membuat Surogo Tehjiang, seorang pemulung tua, sedang berjalan terseok-seok di pinggir taman. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya compang-camping dan kotor. Keringat mengucur deras dari wajahnya yang gelap dan keriput. Sesekali dia mengusap keringat dengan tangan, lalu membungkuk untuk memungut botol plastik yang berserakan di tanah. Di punggungnya, dia menggendong karung besar, penuh dengan botol-botol rongsok hasil mulung seharian. Pemulung itu bergerak lambat, terlihat sangat lelah. Napasnya terengah-engah, tapi tangannya tetap bergerak, memungut satu botol, lalu botol lainnya, memasukkannya ke dalam karung. Surogo menatap pemulung itu dalam diam. Ada sesuatu di dadanya yang terasa sesak. Pemandangan itu tiba-tiba membawa ingatannya jauh ke belakang. 2 tahun lalu, saat dia dan Endah masih hidup miskin. Saat mereka bahkan kesulitan untuk makan sehari-hari. Saat saudaranya yang kaya menghina dia dan menyuruhnya jadi pemulung. "Ini pak, es teh sama gorengannya." Suara amang-amang penjual memecah lamunan Surogo. Dia mengambil gelas es teh dan piring gorengan, lalu membayarnya. "Makasih mang." "Sama-sama pak." Surogo menyeruput es tehnya perlahan, tapi matanya masih tertuju pada pemulung tua itu. Pria itu kini duduk di pinggir taman, menyeka keringat dengan kain lusuh, lalu minum dari botol plastik bekas yang dia isi air. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap tajam, mencari-cari botol lain yang bisa dipungut. Entah kenapa, Surogo merasa iba. Padahal biasanya dia tidak peduli dengan orang lain. Dia sudah terbiasa melihat orang-orang susah datang padanya, memohon, bahkan menangis. Tapi pemandangan pemulung tua itu berbeda. Mungkin karena dia teringat masa lalunya. Masa saat dia sendiri hampir jadi seperti pria itu. Surogo mengambil gorengan dan mengunyahnya perlahan. Pikirannya melayang ke 2 tahun lalu. Saat dia di PHK dari pabrik, saat dia dan Endah kehabisan uang, saat mereka mencoba buka warung kecil-kecilan, tapi bangkrut. Saat dia dihina oleh saudaranya sendiri. Saat itu, Surogo benar-benar di ujung jurang. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya harapan. Dia bahkan sempat berpikir untuk bunuh diri karena malu dan putus asa. Tapi kemudian, semuanya berubah. Surogo menemukan sebuah brosur jasa dukun yang menempel di tembok pasar. Dan keputusan untuk datang ke dukun itu adalah awal dari semua perubahan hidupnya. Awal dari kekayaan, awal dari kemewahan, tapi juga awal dari teror yang tidak pernah berhenti. Surogo menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Dia menghabiskan es tehnya, lalu bangkit dari bangku. Pemulung tua itu sudah tidak terlihat lagi. Mungkin sudah pindah ke tempat lain untuk mencari botol. Surogo berjalan menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari taman. Dia memasukkan tangan ke saku celana, meraba amplop berisi uang hasil tagihan hari ini. Lumayan, beberapa juta rupiah. Besok dia akan keliling lagi, mencari korban baru, menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik. Tapi saat dia membuka pintu mobil, tiba-tiba tubuhnya merinding. Entah kenapa, dadanya terasa berat. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul. Surogo menoleh ke belakang, menatap taman yang sepi. Tidak ada siapa-siapa. Hanya beberapa orang yang duduk jauh, dan amang-amang penjual yang sedang melayani pembeli lain. Surogo menarik napas panjang, lalu masuk ke dalam mobil.
Dia menyalakan mesin dan mengemudi perlahan keluar dari area taman. Tapi perasaan tidak enak itu tidak hilang, bahkan semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang selalu ada, tapi tidak pernah terlihat. Sesuatu yang mengingatkan dia pada perjanjian yang pernah dia buat 2 tahun lalu. Perjanjian dengan sosok yang tidak seharusnya dia temui. Perjanjian itu dimulai saat Surogo dan Endah berada di titik paling rendah dalam hidup mereka. 3 tahun setelah menikah, kehidupan mereka yang awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Surogo masih ingat jelas hari itu. Hari ketika atasannya di pabrik memanggil dia ke ruangan. Wajah atasannya datar, tidak ada ekspresi. Di meja sudah tergeletak selembar surat. Surat pemutusan hubungan kerja. Maaf, Surogo, pabrik sedang kesulitan. Kami harus memangkas karyawan. Kamu salah satunya, kata atasannya singkat. Surogo hanya bisa terdiam. Otaknya kosong, tangannya gemetar saat menerima surat itu. 5 tahun dia bekerja di pabrik tersebut. 5 tahun pengabdian, dan sekarang berakhir dengan secari kertas. Pesangon akan cair minggu depan. Kamu bisa ambil di bagian keuangan. Surogo keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Rekan-rekannya menatapnya dengan tatapan iba, tapi tidak ada yang berani bicara. Beberapa dari mereka juga sudah dapat surat yang sama. PHK massal. Pabrik bangkrut. Semua orang tahu itu. Sampai di rumah, Surogo langsung masuk kamar dan terduduk di pinggir tempat tidur. Endah yang sedang memasak di dapur langsung menghampiri saat melihat wajah suaminya yang pucat. Surogo, kamu kenapa? Kok pulang siang gini? Tanya Endah sambil duduk di sebelahnya. Surogo menyerahkan surat PHK tanpa bicara. Endah membacanya perlahan, lalu menutup mulut dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Gimana ini Surogo? Aku juga bingung dek. Tapi tenang, pesangon masih ada. Kita pakai dulu buat hidup sementara. Aku cari kerja lagi. Endah mengangguk pelan, meski air matanya sudah mulai menetes. Dia memeluk Surogo erat. Mereka berdua terdiam cukup lama, saling memberi kekuatan satu sama lain. Endah sebenarnya dulu juga bekerja, tapi setelah menikah dengan Surogo, dia memutuskan berhenti dan jadi ibu rumah tangga. Mereka berharap segera punya anak. Jadi Endah ingin fokus mengurus rumah dan nantinya mengurus anak. Tapi 6 tahun berlalu, anak tidak kunjung datang, dan sekarang Surogo kehilangan pekerjaan. Bulan pertama setelah PHK adalah masa paling sulit. Surogo keluar rumah setiap pagi, mengirim surat lamaran ke berbagai perusahaan. Dia datang langsung ke pabrik, toko-toko, bahkan warung makan yang butuh karyawan. Tapi semua hasilnya sama, tidak ada yang menerima. Maaf mas, untuk sementara belum butuh karyawan. Lowongan sudah penuh mas. Nanti kalau ada lowongan, kami kabari. Jawaban-jawaban itu terus berulang. Surogo pulang dengan tangan kosong setiap hari. Uang pesangon mulai menipis. Mereka harus hemat, tapi tetap saja uang terus berkurang untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari. Surogo bahkan mencoba mencari pekerjaan kecil-kecilan. Jadi buruh harian, jadi tukang angkut barang di pasar, apapun, tapi tetap saja susah. Banyak orang yang juga butuh kerja. Persaingan ketat, dan Surogo selalu kalah. Suatu malam, Surogo dan Endah duduk di kamar mereka yang kecil. Lampu redup menerangi ruangan. Di atas meja tergeletak buku tabungan yang hampir kosong. Endah menatap buku itu dengan wajah cemas. Surogo, ini gimana? Uang kita tinggal sedikit. Kalau kamu belum dapat kerja juga, kita mau makan apa? Surogo mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Dia lelah. Lelah secara fisik dan mental. Setiap hari, dia keluar mencari kerja, tapi hasilnya nihil. Dia merasa gagal sebagai kepala rumah tangga. Sabar dek, aku masih usaha cari kerja. Pasti ada. Sampai kapan, Surogo? Uangnya sudah hampir habis. Masa kita harus pakai uang tabungan terus? Endah tidak bermaksud menyalahkan. Tapi kata-katanya seperti tusukan di hati Surogo. Dia tahu istrinya benar. Mereka tidak bisa terus bergantung pada tabungan yang terus menipis. Mereka terdiam lama,
Hanya suara jam dinding yang berdetak memecah keheningan. Endah menunduk, memikirkan sesuatu. Lalu tiba-tiba dia mengangkat kepala, menatap Surogo dengan mata berbinar. "Surogo, aku ada ide." "Ide apa?" "Gimana kalau kita buka usaha warung kecil-kecilan saja di depan rumah?" Surogo menatap istrinya bingung. "Uangnya dari mana, Dek? Kita sendiri besok bingung mau makan apa. Masih ada sedikit uang di tabungan. Makanya, kita pakai uang tabungan itu. Kalau kita pakai buat usaha, nanti pasti bisa balik lagi. Aku bisa masak." "Surogo, masakan aku juga enak. Kita jual nasi sama lauk pauk. Pasti ada yang beli." Surogo ragu. Uang tabungan itu adalah satu-satunya harapan mereka. Kalau usaha gagal, mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, kalau mereka tidak coba, uang itu juga akan habis perlahan untuk biaya hidup. Iya kalau dapat untung. Tapi kalau rugi gimana? Endah menggenggam tangan Surogo. "Surogo, kita harus coba. Kalau cuma diam saja, uang kita juga bakalan habis. Paling tidak, kalau kita usaha, ada harapan. Aku yakin kita bisa." Surogo menatap wajah istrinya yang penuh harap. Akhirnya, dia mengangguk pelan. "Ya udah deh, aku setuju." Endah tersenyum lebar, lalu memeluk Surogo erat. Mereka punya rencana baru. Setidaknya ada harapan, meski tipis. Keesokan harinya, Surogo dan Endah bangun pagi-pagi. Mereka pergi ke pasar berdua, membeli bahan-bahan untuk masak. Beras, ayam, sayuran, bumbu-bumbu. Mereka menghitung dengan cermat. Tidak boleh boros. Uang tabungan harus cukup untuk modal awal. Sepulang dari pasar, Endah langsung memasak. Surogo membantu menyiapkan meja kecil di depan rumah untuk tempat jualan. Mereka tidak punya gerobak atau etalase bagus. Hanya meja sederhana yang biasa dipakai makan. Tapi sudah cukup. Sore hari, warung kecil mereka sudah siap. Nasi putih hangat, ayam goreng, tempe, tahu, sayur lodeh, dan sambal. Semuanya tertata rapih di atas meja. Endah berdiri di samping meja, tersenyum ramah kepada siapa saja yang lewat, dan ternyata hari pertama berjualan, warung mereka ramai. Beberapa tetangga datang membeli. Ada juga orang yang lewat dan berhenti karena tertarik. Masakan Endah memang enak. Bumbunya pas, nasinya pulen, dan harganya murah. "Enak banget, Mbak. Besok aku beli lagi ya," kata salah satu pembeli sambil tersenyum. Endah dan Surogo saling menatap dengan wajah penuh harap. Malam itu, mereka menghitung uang hasil jualan. Lumayan. Mereka dapat untung, meski tidak banyak. Tapi, cukup untuk beli bahan besok, dan sisanya bisa buat makan. Seminggu pertama berjalan lancar. Warung mereka ramai setiap hari. Endah memasak dengan semangat, dan Surogo membantu melayani pembeli. Mereka mulai optimis. Mungkin usaha ini bisa jadi solusi. Tapi optimisme itu tidak bertahan lama. Memasuki minggu ketiga, pembeli mulai berkurang. Beberapa tetangga yang biasa beli sudah jarang datang. Orang yang lewat juga tidak banyak yang berhenti. Warung mulai sepi. Bulan kedua semakin parah. Hampir tidak ada pembeli. Endah tetap memasak setiap hari, tapi makanannya sering tidak habis. Mereka terpaksa makan sisa makanan yang tidak laku. Rugi. Terus rugi. Surogo duduk di depan warung dengan wajah lesu. Tidak ada yang datang. Jalanan sepi. Uang modal terus berkurang, tapi pemasukan hampir tidak ada. "Dek, sepertinya kita harus tutup warung ini," kata Surogo pelan. Endah yang sedang membereskan makanan yang tidak laku menghentikan gerakannya. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Surogo, kita sudah coba, tapi memang tidak jalan." Malam itu, mereka menutup warung untuk selamanya. Uang tabungan habis. Modal hilang. Tidak ada pemasukan sama sekali. Mereka kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Surogo berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, menatap plafon kamar. Hatinya hancur. Usaha terakhir mereka gagal. Sekarang benar-benar tidak ada jalan keluar. Besok mereka bahkan tidak tahu mau makan apa. Uang benar-benar habis. Di sebelahnya,
Endah menangis dalam diam. Bahunya bergetar pelan. Surogo tidak tahu harus bilang apa. Dia merasa sangat gagal, sangat tidak berguna. Dan di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba terlintas satu pikiran di kepala Surogo. Saudaranya yang kaya raya, mungkin dia bisa meminjam uang. Mungkin saudaranya mau membantu. Tapi Surogo tidak tahu, keputusan untuk meminta bantuan kepada saudaranya itu akan membawanya ke jurang yang lebih dalam lagi. Surogo mengambil handphone lusuhnya dari meja. Layarnya retak di sudut, tapi masih bisa dipakai. Tangannya gemetar saat mencari nomor kontak saudaranya. Nama Kang Darman muncul di layar. Kakak sepupunya yang punya usaha bengkel besar di kota. Rumahnya mewah, mobilnya 3. Pasti punya uang lebih untuk membantu. Surogo menekan tombol panggil. Nada tunggu terdengar beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. "Halo," suara Darman terdengar datar dari seberang. "Maaf Kang, ganggu. Ini aku, Surogo." "Oh Surogo, ada apa? Kamu telepon malam-malam begini. Pasti ada maunya kan?" Surogo menelan ludah. Nada bicara Darman sudah terdengar sinis sejak awal, tapi dia tidak punya pilihan lain. "Iya Kang, aku mau minta tolong. Kalau boleh, aku mau minjam uang. Soalnya sekarang aku lagi nganggur Kang, dan uangnya mau aku pakai buat modal usaha warung lagi." Hening sejenak, lalu terdengar helaan napas panjang dari seberang. "Surogo, kamu ini bisanya cuma merepotkan orang saja ya. Datang kalau ada maunya saja. Sudah, mending kamu jadi pemulung saja sana. Percuma juga buka usaha. Paling juga tidak bertahan lama. Nanti kamu mau kembalikan pakai apa? Kamu sendiri kerja aja tidak punya." Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Surogo, pemulung. Saudaranya sendiri menyuruhnya jadi pemulung. Padahal dia cuma minta bantuan, bukan minta dikasih. Minjam, dan dia berniat mengembalikan kalau sudah bisa. "Kang, aku serius. Aku benar-benar butuh. Sudah, aku juga ada urusan. Jangan biasain minta-minta ke orang. Hidupmu, tanggung jawab sendiri." Klik, sambungan terputus. Surogo menatap layar handphone yang kembali gelap. Dadanya sesak, napasnya berat. Tangan yang memegang handphone bergetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena marah. Sangat marah dan sangat sakit hati. Dia melempar handphone ke kasur dengan kasar. Rahangnya mengeras, matanya merah. Semua beban yang dia pendam selama ini tiba-tiba meledak. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Endah yang duduk di pojok kamar langsung menghampiri. Dia melihat wajah Surogo yang memerah, tangannya mengepal erat. Endah tahu suaminya sedang menahan emosi besar. "Surogo, sabar. Sudah, tidak usah diambil hati. Saudaramu memang orangnya seperti itu. Tapi tidak seharusnya." Dia bilang, "Aku harus jadi pemulung, Dek." Dia merendahkan aku. "Aku cuma mau minjam, bukan minta. Aku berniat kembalikan." "Iya, aku tahu. Tapi mungkin ini ujian buat kita. Kita harus sabar, ikhlas." Surogo menunduk dalam. Tangannya masih mengepal. Kata-kata pemulung terus bergema di kepalanya. Hinaan itu menancap dalam. Dia bukan orang yang suka minta tolong. Tapi saat dia akhirnya meminta, malah dapat perlakuan seperti ini. "Biarkan saja Surogo, yang sabar, ikhlas," ulang Endah sambil mengusap punggung suaminya. Tapi Surogo tidak bisa ikhlas. Tidak semudah itu. Hatinya hancur. Harga dirinya diinjak-injak. Dan yang paling menyakitkan, itu dilakukan oleh saudara sendiri. Mereka berdua tidak banyak bicara setelah itu. Endah kembali ke tempat tidur. Mencoba tidur, meski sulit. Surogo duduk di pinggir kasur, menatap kosong ke depan. Pikirannya kacau. Tidak ada jalan keluar, benar-benar buntu. Pagi berikutnya, Surogo bangun dengan mata sembab. Dia hampir tidak tidur semalaman. Tapi dia harus keluar lagi. Harus cari jalan. Meski hatinya sudah lelah, tubuhnya dipaksa bergerak. "Aku keluar dulu, Dek. Mau coba cari kerja lagi?" kata Surogo sambil memakai sandal jepit. Endah hanya mengangguk lemah. Dia tidak punya tenaga untuk bicara banyak. Mereka berdua sama-sama lelah. Lelah secara fisik, mental, dan jiwa.
Surogo berjalan kaki menuju pasar. Dia tidak punya uang untuk naik angkot. Jalan kaki sekitar 3 kilometer tidak masalah baginya. Yang penting sampai pasar sudah ramai saat Surogo tiba. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, pembeli berdesak-desakan, suara tawar-menawar bercampur jadi satu. Surogo berjalan tanpa tujuan pasti. Dia sudah tidak tahu lagi mau cari kerja kemana. Semua tempat sudah dia datangi. Saat melewati tembok belakang pasar, matanya tertuju pada sesuatu. Sebuah brosur menempel di tembok. Kertas warna kuning pudar dengan tulisan hitam tebal. Surogo berhenti membaca tulisan di brosur itu. Mbah Linggo Dukun Sakti mengatasi segala masalah pesugihan penglarisan pelet. Di bawahnya ada alamat yang cukup detail dan nomor kontak. Surogo menatap brosur itu cukup lama. Pikirannya berputar cepat. Dukun, pesugihan, penglarisan. Kata-kata itu tidak asing baginya. Dia pernah dengar cerita-cerita soal orang yang tiba-tiba kaya setelah pesugihan. Tapi dia juga dengar cerita horor di baliknya. Tapi sekarang, Surogo tidak peduli lagi. Dia sudah di ujung. Tidak ada jalan lain. Semua cara sudah dia coba. Kerja tidak dapat. Usaha bangkrut. Minjam uang malah dihina. Apalagi yang harus dia lakukan? Tanpa pikir panjang, Surogo menyobek brosur itu dari tembok. Dia lipat rapih dan masukkan ke saku celana. Lalu dia berbalik, pulang ke rumah dengan langkah cepat. Sampai rumah, Endah sedang duduk di teras dengan wajah kosong. Matanya menatap jalanan tanpa fokus. Surogo langsung duduk di sebelahnya dan mengeluarkan brosur dari saku. "Dek, lihat ini." Endah mengambil brosur dan membacanya. Keningnya berkerut. "Dukun? Kamu mau ke dukun?" "Surogo, aku sudah buntu, Dek. Tidak ada jalan lain. Gimana kalau kita coba? Siapa tahu ini bisa menyelesaikan masalah kita. Siapa tahu kita bisa kaya raya setelah ini." Endah menatap Surogo ragu. Tapi melihat wajah suaminya yang putus asa, hatinya ikut sakit. Mereka memang sudah mentok. Tidak ada pilihan lain. Dan kalau dipikir-pikir, Endah juga sudah bosan hidup miskin. Bosan tidak punya uang. Bosan selalu susah. "Iya, Surogo, aku setuju. Siapa tahu nanti kita bisa kaya raya. Aku sudah bosan hidup miskin." Surogo mengangguk pelan. Keputusan sudah bulat. Besok dia akan berangkat ke tempat dukun itu. Apapun yang terjadi, dia harus coba. Keesokan paginya, Surogo sudah bangun sebelum subuh. Dia menyiapkan tas ransel hitam kecil, memasukkan beberapa potong baju ganti. Sesuai petunjuk di brosur, dia harus menginap di sana. "Aku berangkat, Dek. Doakan semoga lancar," kata Surogo sambil memeluk Endah sebentar. "Iya, Surogo, hati-hati ya." "Ya, semoga kamu selamat dan bisa bawa solusi buat kita." Surogo berjalan kaki ke terminal bus. Dengan sisa uang terakhir yang dia punya, dia membeli tiket bus tujuan ke desa yang tertulis di brosur. Perjalanan akan memakan waktu beberapa jam, karena desa itu ada di pelosok. Jauh dari kota, bus berangkat pagi-pagi. Surogo duduk di bangku paling belakang, menatap keluar jendela. Pemandangan kota perlahan berganti dengan sawah, perbukitan, lalu hutan. Semakin jauh, jalanan semakin sepi. Tidak banyak kendaraan yang lewat. Setelah hampir 4 jam perjalanan, bus berhenti di sebuah gerbang desa kecil. Kernet bus berteriak, "Desa Karangwangi, turun." Surogo turun dengan tas di punggung. Desa itu sepi sekali. Hanya ada beberapa rumah berjauhan. Tidak ada warung atau toko. Hanya jalan tanah dan pepohonan lebat di sekitarnya. Surogo melihat seorang bapak-bapak berjalan dari arah sawah dengan cangkul di bahu. Dia segera menghampiri. "Maaf Pak, saya mau tanya, alamat Mbah Linggo ada di mana ya? Apa benar di daerah sini?" Bapak itu berhenti, menatap Surogo dari atas ke bawah. Lalu dia mengambil brosur yang Surogo tunjukkan. "Oh, ini rumah Mbah Linggo ada di ujung sana, di dalam hutan dekat rimbunan pohon bambu. Lurus saja ke arah sana. Masuk ke dalam hutan. Nanti ada rumah gubuk, itu rumahnya." "Baik Pak, terima kasih." Surogo melanjutkan perjalanan. Dia berjalan mengikuti petunjuk Bapak tadi. Jalanan
semakin sempit. Tanah berubah jadi tanah berpasir. Pepohonan semakin rapat. Suara burung dan serangga terdengar keras. Sore sudah mulai datang. Langit berwarna jingga kemerahan. Surogo mempercepat langkahnya. Dia tidak mau terlalu malam sampai di sana. Setelah berjalan sekitar 30 menit, akhirnya Surogo melihat sebuah gubuk kayu tua berdiri di tengah hutan. Di sekitarnya penuh dengan pohon bambu yang rapat dan tinggi. Angin berhembus pelan, membuat bambu-bambu itu bergesekan dan menimbulkan suara gemerisik. Gubuk itu terlihat tua dan kusam, pintunya tertutup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari luar, tapi Surogo yakin ini tempatnya. Dia melangkah pelan mendekat, lalu mengetuk pintu dengan ragu. Tok, 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 permisi, tidak ada jawaban. Hening, hanya suara angin dan gemerisik bambu. Surogo mengetuk lagi, lebih keras. Tok, 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 permisi, ada orang. Kali ini terdengar suara langkah kaki dari dalam, perlahan, berat, mendekat ke pintu. Krek, pintu terbuka pelan. Seorang laki-laki paruh baya berdiri di ambang pintu. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, tapi matanya tajam dan jernih. Dia mengenakan sarung batik lusuh dan kaos putih kumal. Wajahnya datar, tidak tersenyum, tapi juga tidak bermusuhan. Ayo, silakan masuk, katanya dengan suara serak. Surogo menelan ludah, lalu melangkah masuk. Gubuk itu lebih sempit dari yang dia bayangkan. Hanya ada satu ruangan utama dengan tikar lusuh di lantai, beberapa guci tanah liat di pojok, dan meja kecil penuh dengan botol-botol berisi cairan aneh. Bau kemenyan tercium samar. Cahaya dalam ruangan redup, hanya diterangi oleh lampu minyak yang bergoyang pelan. Mbah Linggo menutup pintu, lalu duduk bersila di atas tikar. Dia menunjuk tempat di hadapannya. Duduk. Kamu mau apa datang kemari? Surogo duduk dengan canggung, meletakkan tas di sampingnya. Saya sudah bosan hidup miskin, Mbah. Selalu direndahkan orang. Saya ingin cepat kaya dan punya usaha yang laris. Usaha warung makan. Mbah Linggo mengangguk perlahan. Matanya menatap Surogo tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. Kalau itu, kamu bisa lakukan pesugihan dan penglarisan dagang. Iya, Mbah. Saya siap. Usaha apa yang mau kamu jalani nanti? Saya mau usaha warung makan, Mbah. Kebetulan selama ini sudah coba usaha itu, tapi rugi. Bangkrut. Mbah Linggo mengangguk lagi, lalu mengambil tembakau dari kantong kecil di sampingnya. Dia melinting tembakau dengan daun jagung kering, menyalakan dengan korek api, lalu menghisapnya dalam-dalam. Asap putih keluar dari mulutnya, membumbung ke atas. Pertama, kamu harus melakukan ritual. Nanti bertapa di bawah pohon bambu. Tapi, kamu harus menginap di sini. Ritual tidak selesai dalam satu malam. Baik, Mbah. Saya sudah bawa baju ganti. Bagus. Sekarang istirahat dulu. Nanti malam baru kita mulai. Surogo mengangguk. Mbah Linggo bangkit dan keluar dari gubuk tanpa bicara lagi. Surogo sendiri di dalam ruangan yang sepi. Dia duduk memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena cemas. Takut. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Malam tiba lebih cepat dari yang Surogo kira. Langit sudah gelap pekat. Tidak ada lampu listrik di gubuk itu. Hanya cahaya lampu minyak yang temaram. Mbah Linggo kembali masuk dengan wajah serius. Ayo, ikut saya. Surogo mengikuti Mbah Linggo ke ruangan lain di belakang gubuk. Ruangan itu lebih kecil, lebih pengap, dan bau kemenyan di sini jauh lebih menyengat. Di tengah ruangan, ada tungku kecil tempat membakar kemenyan. Asapnya mengepul tebal, mengisi seluruh ruangan. Di sekeliling tungku, ada sesajen berupa bunga, nasi, ayam mentah, dan beberapa buah pisang. Mbah Linggo duduk bersila di depan tungku. Dia menyuruh Surogo duduk di sebelahnya. Surogo menurut, meski dadanya terasa sesak karena bau kemenyan yang terlalu kuat. Jangan bicara, jangan bergerak. Apapun yang kamu lihat, diam saja, perintah Mbah Linggo dengan nada tegas. Surogo mengangguk pelan. Mbah Linggo mulai memejamkan mata. Mulutnya bergerak-gerak, bergumam tidak jelas. Suara mantra keluar pelan dari bibirnya. Tangan kanannya bergerak melingkar di atas asap kemenyan,
seolah menggambar sesuatu di udara. Menit demi menit berlalu, suara mantra Mbah Linggo semakin keras. Tubuh Surogo mulai merinding. Hawa di ruangan itu berubah. Dingin, sangat dingin, padahal sebelumnya panas karena asap kemenyan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang masuk dari celah-celah dinding gubuk. Lampu minyak bergoyang hebat, hampir padam. Asap kemenyan berputar-putar, seperti ada yang mengaduknya dari atas. Surogo menahan napas. Tubuhnya kaku. "Datanglah, aku panggil kamu," gumam Mbah Linggo dengan suara rendah dan berat. Brak! Suara gebrakan keras di jendela membuat Surogo terlonjak. Jantungnya hampir copot. Dia menoleh ke arah jendela, tapi tidak melihat apa-apa. Hanya kayu tua yang bergetar. Brak! Brak! Kali ini dari pintu. Gebrakan semakin keras, seolah ada yang menendang dari luar. Surogo ingin lari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Tubuhnya beku karena takut. "Diam!" desis Mbah Linggo tanpa membuka mata. Surogo menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang meledak di dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, meski ruangan itu dingin. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Asap tebal berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul dari celah pintu. Baunya busuk sekali, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Surogo menutup hidung dengan tangan, tapi bau itu tetap menembus. Perutnya mual. Dia ingin muntah, tapi dia tahan. Asap hitam itu bergerak masuk, mengular seperti ular besar. Perlahan, asap itu berkumpul di tengah ruangan, tepat di depan tungku kemenyan. Dan yang terjadi selanjutnya membuat Surogo hampir pingsan. Asap itu berubah bentuk. Mulai muncul siluet. Sosok besar, sangat besar. Tingginya hampir menyentuh plafon gubuk yang rendah. Tubuhnya hitam legam, diselimuti bulu tebal yang kotor dan kusut. Kedua matanya menyala merah seperti bara api. Giginya panjang dan tajam, terlihat jelas saat mulutnya sedikit terbuka. Tangannya besar dengan kuku-kuku panjang seperti cakar. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap ke bawah, ke arah Mbah Linggo dan Surogo. Surogo gemetar hebat, gigi-giginya bergemeletuk, jantungnya berdebar sangat kencang, sampai terasa mau meledak. Napasnya memburu tidak karuan. Dia ingin berteriak, tapi suaranya hilang, terkunci di tenggorokan. Mbah Linggo membuka mata. Dia menatap sosok itu dengan tenang, seolah tidak takut sama sekali. Lalu dia mulai berbicara, tapi dengan bahasa yang tidak Surogo mengerti. Bahasa Jawa kuno. Atau mungkin bahasa lain. Surogo tidak tahu. Sosok itu menjawab. Suaranya berat dan bergema, seperti suara dari dalam gua yang dalam. Surogo tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi dia tahu percakapan itu penting. Sangat penting. Beberapa menit berlalu seperti berjam-jam. Surogo hanya bisa duduk kaku, menatap sosok mengerikan itu dengan mata terbuka lebar. Keringat terus mengucur. Tubuhnya basah kuyup. Akhirnya, sosok itu mengangguk satu kali. Lalu perlahan, tubuhnya berubah jadi asap hitam lagi. Asap itu bergerak ke pintu, keluar dari celah, dan menghilang. Ruangan tiba-tiba jadi hening, dingin, hilang. Bau busuk perlahan memudar. Hanya tersisa bau kemenyan yang menyengat. Mbah Linggo menghela napas panjang, lalu menatap Surogo. Sudah selesai. Sekarang kamu siap untuk ritual berikutnya. Surogo tidak bisa bicara. Mulutnya kering, tenggorokannya terasa terbakar. Dia hanya mengangguk lemah. Ayo ikut saya. Mbah Linggo bangkit dan keluar dari ruangan ritual. Surogo mengikuti dengan langkah gontai. Kakinya lemas, hampir tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Mereka keluar dari gubuk, masuk ke dalam hutan. Jalanan setapak sangat sempit. Hanya cukup untuk satu orang. Mbah Linggo berjalan di depan dengan langkah mantap. Seolah hafal betul jalanan ini, meski gelap, hutan malam sangat sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan katak. Bulan purnama menerangi jalan setapak dengan cahaya putih keperakan. Bayangan pohon-pohon bambu bergoyang-goyang tertiup angin, membentuk siluet-siluet menyeramkan. Surogo mengikuti dari belakang dengan tubuh masih gemetar. Dia terus menoleh ke kanan dan kiri.
Takut ada sesuatu yang mengikuti, tapi tidak ada apa-apa, hanya pepohonan dan bambu. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka sampai di sebuah area terbuka. Di sana, ada beberapa pohon bambu raksasa yang tumbuh rapat membentuk lingkaran. Di tengahnya ada ruang kosong dengan tanah datar. Di sini, kamu duduk bersila di tengah. Perintah Mbah Linggo sambil menunjuk ke tanah di tengah lingkaran bambu. Surogo melangkah pelan, lalu duduk bersila sesuai perintah. Tanah di bawahnya dingin dan sedikit lembab. Udara malam menusuk tulang. Mbah Linggo berdiri di hadapannya, lalu mengeluarkan secari kertas lusuh dari kantong bajunya. Kertas itu penuh dengan tulisan Arab dan Jawa kuno. Ini mantra. Kamu baca terus-menerus sampai ada yang datang. Jangan berhenti. Dan ingat, apapun yang terjadi, jangan hiraukan. Apapun. Surogo menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Dia menatap tulisan di kertas, mencoba membacanya meski sulit. Kalau sudah bertemu dengan sosok itu, kamu kembali ke gubuk saya. Mengerti? Iya, Mbah. Jangan lupa, jangan hiraukan gangguan apapun. Mbah Linggo berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Surogo sendirian di tengah hutan. Langkahnya perlahan menghilang di antara pepohonan. Suara langkah kaki itu semakin jauh, sampai akhirnya benar-benar hilang. Surogo sendirian sekarang. Sendirian di tengah hutan, di tengah malam, dikelilingi bambu-bambu tinggi yang bergoyang pelan. Dia menatap kertas di tangannya, lalu mulai membaca mantra dengan suara gemetar, dan malam panjang dimulai. Suara mantra keluar dari bibir Surogo, gemetar dan terputus-putus. Matanya menatap kertas lusuh di tangannya, mencoba fokus pada tulisan-tulisan yang sulit dibaca di bawah cahaya rembulan. Tubuhnya kaku, punggungnya tegak, tangan di atas lutut. Dia mencoba mengatur napas, tapi susah, dadanya sesak. Beberapa menit berlalu, hanya suara mantra Surogo dan gemerisik bambu yang terdengar. Angin berhembus pelan, dingin menusuk kulit. Lalu, tiba-tiba Surogo mendengar sesuatu. Serak, serak, serak. Suara langkah kaki dari belakang tubuhnya, pelan, perlahan, seperti orang berjalan hati-hati di atas tanah berpasir. Bulu kuduk Surogo berdiri, keringat dingin mengalir dari pelipis, jantungnya berdebar keras. Dia ingin menoleh, tapi dia ingat pesan Mbah Linggo, jangan hiraukan apapun. Surogo terus membaca mantra. Meski suaranya semakin gemetar, tangannya yang memegang kertas bergetar hebat, sampai kertas itu berbunyi kertuk, kertuk, serek, serek, serek. Langkah kaki itu semakin dekat, seolah bergerak menuju punggungnya. Surogo bisa merasakan kehadiran sesuatu di belakangnya. Sangat dekat, hampir menyentuh. Dia menggigit bibir bawahnya sampai hampir berdarah. Terus membaca mantra, jangan berhenti. Jangan menoleh. Srek, srek. Langkah itu berhenti tepat di belakang kepalanya. Hening. Surogo bisa merasakan sesuatu berdiri di sana. Menatapnya, mengamatinya. Lalu perlahan, suara langkah kaki itu mulai menjauh. Semakin jauh, sampai akhirnya hilang sama sekali. Surogo menghembuskan napas panjang. Tubuhnya sedikit rileks, meski masih gemetar. Dia terus membaca mantra dengan suara lebih mantap sekarang. Tapi ujian belum selesai. Tolong, tolong, tolong. Suara perempuan dari kejauhan, lemah, memelas, seperti seseorang yang sedang meminta pertolongan. Surogo berhenti membaca sejenak. Telinganya menajam. Suara itu sangat familiar. Tolong gak? Surogo, tolong aku. Surogo membeku. Suara itu, suara Endah, istrinya. Surogo, di mana kamu? Aku takut. Jantung Surogo berdegup kencang. Endah, kenapa dia ada di sini? Kenapa dia di hutan? Apa dia dalam bahaya? Surogo hampir bangkit, hampir berlari mencari sumber suara itu. Tapi tepat sebelum kakinya bergerak, dia teringat kembali pesan Mbah Linggo. Jangan hiraukan apapun, ini bukan Endah.
Ini bukan istrinya, ini gangguan. Surogo memejamkan mata erat-erat, kembali fokus pada mantra. Dia membaca lebih keras sekarang, mencoba menutupi suara yang terus memanggil namanya. Surogo, tolong, aku butuh kamu. Tapi Surogo tidak menoleh, tidak bergerak. Dia terus membaca, terus membaca. Perlahan, suara itu memudar, semakin lemah, sampai akhirnya hilang sepenuhnya. Surogo membuka mata, napasnya tersengal-sengal. Peluh membasahi seluruh tubuhnya, tapi dia berhasil. Dia tidak terkecoh, namun ujian ketiga datang tanpa peringatan. Hush! Hembusan angin kencang tiba-tiba menyambar dari segala arah. Pohon-pohon bambu bergoyang hebat, mengeluarkan suara gemerisik keras seperti ombak besar. Daun-daun kering beterbangan, menghantam wajah Surogo. Angin semakin kencang, sangat kencang, seperti angin puting beliung. Tubuh Surogo yang duduk bersila mulai terangkat sedikit. Bajunya berkibar hebat, rambutnya berantakan. Surogo menutup mata, kedua tangannya mencengkeram tanah dengan kuat. Dia tidak boleh terbang, tidak boleh terlempar, dia harus tetap di sini. Kertas mantra di tangannya terbang tertiup angin, hilang entah kemana. Tapi Surogo sudah hafal mantranya. Dia terus membaca, berteriak melawan suara angin yang mengaum. Hus! Hus! Bambu-bambu itu bengkok, hampir patah. Angin berputar mengelilingi Surogo seperti tornado kecil. Debu dan pasir beterbangan, masuk ke mata dan mulutnya. Lalu tiba-tiba, semuanya berhenti. Angin hilang seketika. Pohon bambu diam. Tidak ada suara apapun. Hening total. Surogo membuka mata perlahan. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya masih gemetar hebat. Dia menatap sekeliling dengan waspada. Lalu dia melihatnya. Asap tebal putih, keabu-abuan muncul dari celah pohon bambu, mengular ke tengah area tempat Surogo duduk. Asap itu berkumpul, membentuk gumpalan besar di hadapannya. Perlahan, gumpalan asap itu berubah bentuk. Sosok besar mulai terbentuk, tinggi sekali, hampir 3 meter. Tubuhnya hitam legam, dengan bulu tebal yang berantakan. Wajahnya aneh, seperti campuran antara manusia dan binatang. Hidung pesek, mata besar bulat berwarna merah menyala, mulut lebar dengan gigi-gigi taring yang panjang dan tajam, seperti genderuwo, tapi lebih menyeramkan. Seperti panda raksasa yang mengerikan. Sosok itu berdiri tegak, menatap Surogo dari atas dengan mata merah yang menyala. Surogo tidak bisa bergerak. Tubuhnya beku total. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Matanya terbuka lebar, menatap sosok di hadapannya dengan penuh ketakutan. Wahai manusia, suara sosok itu berat dan bergema. Ritual sudah saya terima. Kamu sudah berhasil. Surogo hanya bisa mengangguk kaku. Tenggorokannya kering. Tidak ada kata yang bisa keluar. Sosok itu mengulurkan tangan besarnya. Di telapak tangannya ada sebatang bambu kecil. Panjangnya hanya sekitar 10 cm. Bambu itu berwarna hitam pekat, berbeda dengan bambu biasa. Bawa ini, simpan baik-baik. Surogo mengangkat tangannya yang gemetar, menerima bambu itu. Bambu itu terasa dingin di tangannya. Sangat dingin. Seperti menyentuh es batu. Sekarang, kembali. Pulang ke rumah orang tua itu. Dia akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Surogo mengangguk lagi. Sosok itu menatapnya beberapa detik. Lalu perlahan, berubah jadi asap lagi. Asap itu bergerak ke atas, naik ke langit, lalu menghilang sepenuhnya. Surogo duduk terdiam beberapa saat. Otaknya kosong. Dia baru saja bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Sesuatu yang mengerikan. Tapi dia sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Akhirnya Surogo bangkit dengan kaki yang lemas. Dia berjalan gontai melewati jalanan setapak yang gelap. Tubuhnya lelah sekali. Tapi dia harus kembali ke gubuk Mbah Linggo. Perjalanan pulang terasa lebih lama dan lebih menyeramkan. Setiap suara membuat dia terlonjak. Setiap bayangan membuat dia berhenti. Tapi akhirnya, dia sampai juga di gubuk. Pintu gubuk terbuka. Mbah Linggo sudah menunggui di dalam.
duduk di depan tungku kemenyan yang masih mengepul asap. Masuk, kita lanjut ritual kedua. Surogo masuk dan duduk di hadapan Mbah Linggo. Ruangan ritual itu masih bau kemenyan. Sesajen masih tertata rapih di sekeliling tungku. Mbah Linggo mulai baca mantra lagi. Mulutnya bergerak cepat, suaranya rendah, bergumam, tangannya bergerak-gerak di atas asap kemenyan. Lalu Mbah Linggo mengambil sebatang bambu biasa dari samping tungku. Bambu itu diletakkan di atas gerabah kecil yang sudah berisi bara api. Bambu itu mulai terbakar, berubah jadi abu hitam, sementara menunggu bambu terbakar habis. Mbah Linggo menggelar sehelai kain putih mori di depannya. Kain itu bersih, belum pernah dipakai. Setelah bambu terbakar habis jadi abu, Mbah Linggo mengambil abu itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di tengah kain mori. Abu itu disusun rapih, membentuk garis lurus. Bawa sini bambu yang kamu dapat tadi. Surogo menyerahkan bambu hitam kecil itu. Mbah Linggo menerimanya, lalu mengeluarkan sebotol kecil berisi minyak dari kantong bajunya. Minyak itu berwarna kuning keruh dan baunya aneh, Mbah. Linggo mengoleskan minyak itu ke seluruh permukaan bambu sambil terus membaca mantra. Lalu bambu itu digerakkan melingkar di atas asap kemenyan beberapa kali. Setelah selesai, Mbah Linggo menatap Surogo dengan mata tajam. Dengar baik-baik, bambu ini nanti kamu simpan di dalam lemari di rumahmu. Nanti akan muncul banyak uang, tapi tidak mudah. Maksudnya tidak mudah apa, Mbah? Kamu harus membayarnya dengan menumbalkan orang. 3 bulan sekali. Dari uang yang kamu dapat itu, kamu harus kasih tumbal nyawa manusia. Surogo terjiong, tumbal nyawa manusia. Kata-kata itu terdengar sangat berat, sangat mengerikan. Nanti kalau kamu akan mencari tumbal, bacakan mantra ini terlebih dahulu. Mbah Linggo menyerahkan secari kertas lain berisi mantra. Bacakan pada uang, lalu buang atau jatuhkan di tempat ramai. Siapa yang ambil, dia akan jadi tumbal. Surogo menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Dia melipatnya dan memasukkan ke saku celana. Kalau abu ini, Mbah Linggo menunjuk kain mori berisi abu. Kamu bawa pulang. Nanti kamu sebarkan di sekitar tempat usaha warungmu. Sambil bacakan mantra. Ini untuk penglarisan. Baik, Mbah. Saya sudah paham semua. Bagus. Sekarang, bayar maharnya. Surogo mengeluarkan amplop kecil berisi sisa uang simpanan terakhirnya. Semua uang yang masih tersisa. Dia serahkan kepada Mbah Linggo dengan tangan gemetar. Mbah Linggo menerima amplop itu, membukanya, lalu menghitung uangnya dengan cepat. Setelah yakin jumlahnya cukup, dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Baik, sudah selesai. Kamu boleh pulang sekarang. Ingat, 3 bulan sekali. Jangan sampai lupa. Surogo mengangguk. Dia mengambil bambu hitam dan kain mori berisi abu, memasukkannya ke dalam tasnya dengan hati-hati. Lalu dia bangkit dan pamit. Terima kasih, Mbah. Kalau begitu, saya pulang dulu. Mbah Linggo hanya mengangguk. Bibir masih tersenyum tipis. Senyum yang membuat Surogo merinding. Surogo keluar dari gubuk dengan langkah berat. Langit sudah mulai terang. Fajar hampir tiba. Dia harus segera pulang. Tapi di dalam hatinya, Surogo tahu, hidupnya sudah berubah. Tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Surogo duduk di bangku belakang bus dengan tas di pangkuannya. Di dalam tas itu ada bambu hitam dan kain mori berisi abu. 2 benda yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sampai di rumah, langit sudah gelap. Endah langsung menyambut di pintu dengan wajah cemas. Surogo, kamu baik-baik saja? Aku khawatir. Aku baik, Dek. Ayo, masuk. Ada yang harus kita lakukan malam ini. Mereka masuk ke kamar. Surogo menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Dia mengeluarkan bambu hitam dari tas, meletakkannya di atas tempat tidur. Endah menatapnya dengan mata berbinar penuh harap. Ini bambu yang harus aku simpan di lemari. Nanti akan menghasilkan uang, kata Surogo sambil mengeluarkan kertas mantra dari saku celananya. Surogo duduk bersila di lantai, memegang bambu hitam itu dengan kedua tangan. Dia mulai membaca mantra pelan-pelan, sesuai yang tertulis di kertas. Suaranya gemetar di awal, tapi lama-lama jadi lebih mantap.
Endah duduk di pinggir tempat tidur, mengamati suaminya dengan serius. Ruangan jadi sunyi, hanya terdengar gumaman mantra Surogo yang monoton. Setelah beberapa menit, Surogo berhenti membaca. Dia bangkit, membuka lemari kayu tua di sudut kamar, lalu meletakkan bambu hitam itu di pojok paling dalam. Dia menutup lemari dengan hati-hati. "Sekarang kita harus sebarkan abu ini di depan warung," kata Surogo sambil mengambil kain mori dari tas. "Sekarang, tapi sudah malam." "Surogo, bagaimana kalau ada yang lihat?" "Justru karena malam, tidak ada yang lihat. Ayo, cepat." Mereka berdua keluar dari kamar, berjalan ke depan rumah tempat warung kecil mereka dulu berdiri. Meja dan kursi sudah tidak ada lagi, hanya tersisa tanah kosong. Surogo membuka kain mori, mengeluarkan abu hitam dari dalamnya. Endah berdiri di sampingnya, menatap sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lewat. Surogo mulai membaca mantra lagi, sambil menyebarkan abu itu dengan tangan. Abu hitam itu ditaburkan merata di seluruh area bekas warung. Angin malam membawa sebagian abu terbang, tapi sebagian besar menempel di tanah. Setelah selesai, Surogo membungkus kembali kain mori yang sudah kosong. Lalu mereka berdua cepat-cepat masuk ke dalam rumah. "Sudah selesai. Sekarang tinggal tunggu," kata Surogo sambil duduk di pinggir tempat tidur. Endah duduk di sebelahnya. Wajahnya masih penuh tanda tanya. "Surogo, kamu yakin ini akan berhasil? Tadi kamu bilang besok ada uang. Dari mana?" "Dari bambu yang sudah aku simpan di lemari tadi. Mbah Linggo bilang, besok pagi kita buka lemari. Di dalamnya akan penuh uang." Endah menatap lemari itu dengan pandangan tidak percaya. "Masa sih? Sebah, kok bisa? Aku juga tidak tahu caranya gimana. Yang penting besok pagi kita lihat saja. Tapi ada syaratnya, Dek." "Syarat apa?" Surogo terdiam sejenak. Dia ragu untuk mengatakan syarat itu, tapi akhirnya dia tetap bicara. "Kita harus memberikan tumbal nyawa manusia 3 bulan sekali." Endah membeku, matanya melebar. "Tumbal nyawa manusia? Maksudnya membunuh orang? Bukan kita yang bunuh langsung. Nanti aku baca mantra pada uang, terus aku jatuhkan di jalan. Siapa yang ambil, dia yang akan jadi tumbal. Dia akan mati sendiri." Endah menutup mulut dengan tangan. Wajahnya pucat. "Surogo, ini berbahaya sekali. Kita bisa masuk neraka." "Aku tahu, Dek, tapi kita sudah terlanjur. Tidak ada jalan kembali. Kita sudah sampai di sini. Mau tidak mau, kita harus jalankan." Endah terdiam lama. Hatinya berkecamuk, tapi melihat kondisi mereka sekarang yang benar-benar tidak punya apa-apa, dia tidak bisa menolak. Akhirnya, dia mengangguk pelan. "Ya, Surogo, aku percaya sama kamu." Mereka bersiap untuk tidur, tapi Surogo tidak bisa tidur. Dia terbaring dengan mata terbuka, menatap plafon kamar. Pikirannya tidak bisa tenang, penasaran dengan apa yang akan terjadi besok pagi. Apa benar akan ada uang di lemari? Atau semua ini hanya bohong? Tiba-tiba, Surogo melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan hitam cepat sekali melintas di depan lemari. Surogo langsung duduk, menatap ke arah lemari dengan napas tertahan. Tapi tidak ada apa-apa. Lemari tertutup rapat. Tidak ada siapa-siapa. Tubuh Surogo merinding. Dia cepat-cepat masuk ke dalam selimut, menutupi seluruh tubuhnya sampai kepala. Dia memejamkan mata kuat-kuat, mencoba tidur. Meski susah, akhirnya dia tertidur juga karena kelelahan. Surogo terbangun saat fajar belum tiba. Langit masih gelap, tapi dia sudah tidak bisa tidur lagi. Dia langsung turun dari tempat tidur dengan hati berdebar kencang. Endah masih tidur pulas. Surogo berjalan pelan ke arah lemari, berdiri di depannya beberapa saat. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu lemari. Dia menarik napas panjang, lalu membuka lemari perlahan. Krek, pintu lemari terbuka, dan Surogo langsung membeku. Di dalam lemari itu, penuh dengan tumpukan uang, kertas, ratusan lembar, ribuan lembar, entah berapa jumlahnya, pecahan 50.000, 100.000, bertumpuk-tumpuk sampai hampir penuh. Endah
Bangun! Surogo berteriak keras sambil tetap menatap lemari dengan mata terbelalak. Endah terbangun kaget. Langsung turun dari tempat tidur dengan wajah panik. Ada apa, Surogo? Kenapa? Teriak-teriak. Lihat ini, Dek. Lihat! Endah menghampiri dan menatap ke dalam lemari. Matanya langsung terbuka lebar. Mulutnya menganga. Astaga. Ini beneran. Iya, Dek. Kita kaya. Kita punya banyak uang. Endah meraih beberapa lembar uang. Memeriksanya satu persatu. Uang asli, bukan palsu. Bukan mainan. Uang sungguhan. Surogo. Ini mukjizat. Iya, Dek. Sekarang kita bisa hidup enak lagi. Kita bisa buka warung lagi. Ayo, kita siap-siap belanja ke pasar. Mereka berdua mengambil sebagian uang dari lemari, memasukkannya ke dalam tas. Lalu mereka cepat-cepat mandi dan berganti pakaian. Semangat mereka meluap-luap. Pagi itu, Surogo dan Endah pergi ke pasar dengan hati riang. Mereka belanja banyak, beras, ayam, sayuran, bumbu-bumbu, semua dibeli tanpa perhitungan. Uang sudah banyak, tidak perlu pelit lagi. Sampai di rumah, Endah langsung memasak. Surogo membantu menyiapkan meja dan kursi di depan rumah. Warung mereka buka lagi. Dan yang terjadi sangat mengejutkan. Sejak pagi, pembeli sudah berdatangan. Padahal mereka baru buka. Tapi entah kenapa, orang-orang datang terus. Membeli nasi, lauk, minum. Warung tidak pernah sepi. Sore hari, semua makanan habis. Endah sampai kewalahan masak. Surogo harus bantu melayani pembeli. Uang masuk banyak sekali. Untung besar. Seminggu berlalu, warung mereka laris setiap hari. Tidak pernah sepi. Endah harus masak dari pagi sampai sore. Tapi dia senang. Uang mengalir terus. Bulan pertama, mereka sudah bisa renovasi warung. Beli gerobak bagus, etalase kaca, kursi plastik baru. Warung jadi lebih besar dan rapih. Bulan ketiga, Surogo membuka cabang warung di lokasi transit bus. Lokasinya strategis, ramai orang, dan warung cabang itu juga langsung laris. Setahun berlalu, Surogo dan Endah sudah punya 4 cabang warung. Omset per bulan puluhan juta. Mereka membangun rumah baru. Rumah 2 lantai yang megah. Beli mobil, beli perhiasan. Hidup bergelimang harta. Surogo juga mulai menjalankan bisnis pinjaman uang dengan bunga tinggi. Banyak orang butuh uang cepat, dan Surogo selalu siap membantu. Tentu dengan bunga separuh dari pinjaman. Bisnis itu juga mendatangkan keuntungan besar. Tapi seiring dengan kekayaan, kepribadian mereka berubah. Surogo jadi sombong. Endah juga sama. Mereka merasa paling kaya, paling hebat, merendahkan orang lain. Tidak peduli dengan orang susah lagi. Dan 3 bulan setelah ritual pertama, waktunya tiba. Waktunya mencari tumbal pertama. Surogo mengambil selembar uang Rp100.000. Dia duduk di kamar sendirian, membaca mantra pada uang itu. Mantra yang diberikan Mbah Linggo. Setelah selesai, dia memasukkan uang itu ke saku celana. Besok pagi, dia akan menjatuhkan uang itu di jalan. Siapa yang ambil, dia yang akan jadi tumbal. Pagi berikutnya, Surogo pergi ke pasar. Dia berjalan santai, melihat-lihat pedagang. Lalu saat melewati jalanan yang cukup ramai, dia sengaja menjatuhkan uang Rp100.000 itu dari saku celananya. Uang itu jatuh di tanah. Surogo berjalan terus tanpa menoleh. Dia yakin, pasti ada yang akan mengambil uang itu. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda lewat. Matanya tertuju pada uang Rp100.000 yang tergeletak di tanah. Dia berhenti, menatapnya beberapa saat, lalu membungkuk dan mengambilnya. Pemuda itu tersenyum senang. Uang rejeki nomplok. Dia memasukkan uang itu ke kantong celana, lalu melanjutkan perjalanan. Pemuda itu menggunakan uang tersebut untuk membeli makan siang di warung pinggir jalan. Dia makan dengan lahap, lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya, pemuda itu bangun pagi untuk jalan-jalan. Cuaca cerah. Dia berjalan santai di pinggir jalan desa sambil menikmati udara pagi. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di hadapannya,
Berdiri sosok tinggi besar, tubuh hitam dengan bulu lebat, mata merah menyala, gigi taring panjang. Pemuda itu membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Sosok itu membungkuk, wajahnya mendekat ke wajah pemuda. Lalu sosok itu meniup. Tiupan angin dingin keluar dari mulutnya, masuk ke hidung dan mulut pemuda. Pemuda itu langsung terhuyung, tubuhnya limbung. Bruk, pemuda itu ambruk ke tanah. Matanya terbuka lebar. Lidahnya menjulur, tidak bernapas lagi. Beberapa orang yang lewat melihat pemuda itu tergeletak. Mereka berteriak panik, memanggil bantuan. Tapi pemuda itu sudah tidak bisa diselamatkan. Dia sudah tewas. Tidak ada yang tahu penyebab pasti kematiannya. Dokter hanya bilang, serangan jantung mendadak. Keluarganya menangis, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dan di tempat lain, Surogo tersenyum tipis. Tumbal pertama sudah didapat. 3 tahun sudah berlalu sejak tumbal pertama itu. Dan sekarang, Surogo duduk di bangku taman yang sama, menatap kosong ke depan. Kenangan masa lalu masih terasa begitu nyata, seolah baru kemarin dia melakukan ritual mengerikan itu. Mas, permisi, ini gorengan sama es tehnya. Suara amang-amang penjual memecah lamunan Surogo. Dia tersentak kaget, lalu menatap amang-amang yang sudah berdiri di sampingnya sambil menyodorkan pesanan. Oh, iya, makasih Mang. Surogo menerima gelas es teh dan piring gorengan, lalu membayarnya. Sama-sama Mas, tadi saya lihat dari tadi Mas melamun terus. Tidak baik Mas, siang bolong begini melamun, nanti malah kepikiran. Surogo hanya tersenyum tipis. Iya Mang, terima kasih. Amang-amang itu pergi melayani pembeli lain. Surogo menyeruput es tehnya sambil bergumam pelan. Sudah 3 tahun, sudah berapa banyak orang yang jadi tumbal. Dan sekarang, sudah 3 bulan lagi, harus cari yang baru. Dia mengambil gorengan dan mengunyahnya tanpa selera. Pikirannya sudah melayang ke ritual yang harus dia lakukan malam ini. Membaca mantra pada uang 100.000, lalu besok menjatuhkannya di tempat ramai. Rutinitas yang sudah dilakukan berkali-kali. Rutinitas mengerikan yang tidak bisa dia hentikan. Surogo menghabiskan es tehnya, lalu bangkit dari bangku. Dia berjalan ke mobilnya dan pulang ke rumah dengan perasaan berat. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin karena Surogo tidak sabar untuk segera menyelesaikan ritual. Dia masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu mengambil selembar uang 100.000 dari dompetnya. Surogo duduk di pinggir tempat tidur, meletakkan uang di atas paha. Dia mengeluarkan kertas mantra yang sudah lusuh dari laci meja. Kertas yang sama sejak 3 tahun lalu. Sudah sobek di beberapa bagian, tapi tulisannya masih terbaca. Surogo mulai membaca mantra dengan suara pelan. Tangannya yang memegang uang sedikit gemetar. Entah kenapa, kali ini dia merasa lebih cemas dari biasanya. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di dada. Tapi dia terus membaca. Mantra harus diselesaikan. Besok pagi, dia akan menjatuhkan uang ini di pasar, lalu semuanya akan selesai. Tumbal akan didapat. Perjanjian terpenuhi. Dan 3 bulan ke depan, dia bisa hidup tenang lagi. Setelah selesai, Surogo memasukkan uang itu ke dalam amplop coklat kecil, lalu menyimpannya di saku kemeja yang akan dia pakai besok. Dia berbaring di tempat tidur, mencoba tidur. Tapi seperti biasa, tidur tidak datang dengan mudah. Karena setiap malam, teror selalu datang. Sejak 3 tahun lalu, sejak ritual pertama, Surogo dan Endah tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam selalu ada gangguan. Bayangan aneh. Suara-suara yang tidak jelas. Hawa dingin, tiba-tiba. Mereka sudah terbiasa, tapi tidak pernah benar-benar nyaman. Tidak pernah tenang. Surogo bangkit dari tempat tidur. Dia merasa ingin buang air kecil. Endah sudah tidur pulas di sampingnya. Surogo berjalan keluar kamar, menuju kamar mandi yang ada di ujung ruang tamu. Saat melewati ruang tamu, Surogo melihatnya lagi. Bayangan hitam cepat sekali melintas dari arah dapur ke arah jendela. Surogo berhenti sejenak, menatap ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa. Dia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan. Sudah biasa.
Setiap malam selalu begini. Surogo melanjutkan langkahnya ke kamar mandi. Tangannya meraih gagang pintu, lalu membukanya. Krek, pintu terbuka, dan Surogo langsung membeku. Di dalam kamar mandi, berdiri sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, dengan bulu tebal yang berantakan. Kedua matanya menyala merah, melotot tajam, menatap Surogo. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan deretan gigi taring yang panjang dan tajam. "RG? Hahaha!" Surogo berteriak sekeras-kerasnya. Tubuhnya langsung limbung, kakinya lemas. Dia terhuyung ke belakang, lalu ambruk ke lantai dengan keras. Bruk, kepala Surogo terbentur lantai keramik. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kabur. Lalu semuanya jadi gelap. "Surogo, Surogo!" Endah terbangun mendengar teriakan suaminya. Dia langsung turun dari tempat tidur dan berlari ke ruang tamu. Melihat Surogo tergeletak di lantai dekat pintu kamar mandi, Endah langsung panik. "Surogo, kamu kenapa?" Endah menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Tapi Surogo tidak sadarkan diri. Napasnya masih ada, tapi dia pingsan. "Tolong, tolong!" Endah berlari keluar rumah, berteriak meminta bantuan tetangga. Beberapa menit kemudian, 2 orang bapak-bapak tetangga datang. Mereka menggotong tubuh Surogo ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. "Terima kasih, Pak. Maaf merepotkan." "Iya, Mbak, sama-sama." "Suaminya kenapa kok bisa pingsan?" "Saya juga tidak tahu, Pak. Tadi saya dengar dia teriak. Terus pas saya keluar, dia sudah terkapar di lantai." Setelah tetangga pulang, Endah mengambil minyak kayu putih dari laci. Dia mengolesi minyak itu di pelipis, hidung, dan dada Surogo. Bau minyak kayu putih yang menyengat memenuhi ruangan. Beberapa menit kemudian, Surogo mulai bergerak. Kelopak matanya berkedip pelan, lalu terbuka. Dia menatap plafon kamar dengan pandangan kosong. "Surogo, kamu sudah sadar? Ini, minum dulu." Endah menyodorkan segelas air putih. Surogo duduk perlahan sambil memegang kepalanya yang berdenyut sakit. Dia menerima gelas itu dan minum beberapa teguk. "Kamu kenapa sih? Kok bisa pingsan? Apa kamu kecapekan?" "Bukan, Dek." "Terus kenapa?" Tadi aku mau ke kamar mandi. Pas aku buka pintu, aku lihat ada sosok genderuwo di dalam. Tinggi besar, matanya merah melotot. Menyeramkan sekali, Dek." Endah menatap suaminya dengan tatapan ragu. Masa sih? Kamu pasti halusinasi. Mungkin kamu memang kecapekan, makanya jadi halu." "Aku serius, Dek. Aku lihat jelas." Sudah. Mending kamu istirahat saja. Tidur. Besok kan kamu harus pergi ke pasar." Surogo ingin membantah, tapi dia terlalu lelah. Kepalanya masih pusing. Akhirnya dia berbaring lagi dan memejamkan mata. Endah keluar dari kamar. Dia belum mengantuk. Jadi, dia duduk di sofa ruang tamu, menyalakan televisi. Sebuah film lama sedang tayang. Endah mengambil camilan dari dapur, lalu menonton sambil ngemil. Suasana rumah sangat sepi. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam lewat. Hari Jumat, tidak ada kendaraan lewat di jalan depan rumah. Hanya suara televisi yang terdengar. Endah fokus menonton, tapi tiba-tiba, prak, vas bunga yang ada di meja samping televisi jatuh, pecah berantakan di lantai. Bunga dan air tumpah kemana-mana. Endah terlonjak kaget. Jantungnya langsung berdegup kencang. Napasnya tersengal. Dia menatap pecahan vas dengan mata terbelalak. Kenapa bisa jatuh sendiri? Gumam Endah sambil memegang dadanya yang berdebar keras. Tubuhnya merinding. Hawa di ruangan tiba-tiba jadi dingin. Sangat dingin. Padahal tadi hangat. Hembusan angin kencang masuk dari celah jendela. Tirai bergoyang hebat. Pintu dapur berderit pelan. Endah berdiri dengan kaki gemetar. Dia harus ambil sapu untuk membersihkan pecahan vas. Tapi sapu ada di belakang rumah. Endah berjalan perlahan ke arah belakang. Setiap langkahnya terasa berat. Hawa dingin semakin menusuk. Tiba-tiba, Endah mendengar sesuatu dari belakangnya. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki, terseok-seok, pelan, berat. Endah berhenti. Tubuhnya kaku. Surogo,
Kamu sudah bangun? Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah kaki yang terus mendekat. Serak, serak, serak. Surogo, masih tidak ada jawaban. Endah menelan ludah. Jantungnya hampir copot. Perlahan, dia menoleh ke belakang. Dan yang dilihatnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di belakangnya berdiri sosok tinggi besar. Tubuh hitam berbulu lebat. Mata merah menyala, melotot ke arahnya. Mulut terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi taring yang panjang dan tajam. Lidahnya menjulur keluar, hitam dan basah. Endah ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tidak bisa mengeluarkan suara. Tubuhnya kaku total. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Bahkan untuk bernapas pun susah. Sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak berkedip, hanya menatap. Lalu tiba-tiba, Endah merasakan tubuhnya lemas. Kakinya tidak kuat menopang. Pandangannya kabur, dan semuanya jadi gelap. Bruk, Endah ambruk ke lantai. Tubuhnya terkapar tidak bergerak. Pingsan. Pagi hari, Surogo terbangun lebih awal. Kepalanya masih sedikit pusing, tapi dia harus bangun. Hari ini dia harus pergi ke pasar. Surogo keluar dari kamar, hendak ke dapur untuk minum air. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Endah tergeletak di lantai ruang tamu. Endah! Endah! Surogo berlari menghampiri istrinya. Dia mengangkat tubuh Endah dan membaringkannya di sofa. Menggoyang-goyangkan tubuhnya pelan. Endah, bangun, kamu. Kenapa? Endah perlahan membuka mata. Pandangannya kosong, linglung. Dia menatap sekeliling dengan bingung. Aku kenapa? Itu yang aku tanyakan. Kok kamu bisa tidur di lantai? Endah terdiam. Perlahan ingatannya kembali. Vas bunga jatuh. Angin kencang, langkah kaki. Sosok tinggi besar. Aku ingat, Surogo, semalam aku nonton TV, terus vas bunga di meja itu jatuh sendiri. Endah menunjuk ke arah meja yang masih penuh pecahan vas. Terus aku mau ke belakang ambil sapu. Tapi aku dengar langkah kaki dari belakangku. Aku kira kamu. Pas aku noleh, aku lihat sosok genderuwo. Surogo, tinggi besar, matanya merah, giginya taring panjang, menyeramkan sekali. Surogo menatap istrinya dengan wajah serius. Tuh kan, aku tidak bohong kan? Kamu juga lihat sendiri. Endah mengangguk pelan dengan wajah pucat. Iya, Surogo, aku takut. Aku juga takut, Dek. Tapi kita sudah terlanjur. Tidak ada jalan keluar. Kita harus terus menjalani. Surogo bangkit. Aku mandi dulu. Aku harus ke pasar pagi ini. Endah hanya mengangguk lemah. Tubuhnya masih lemas. Setelah mandi dan berpakaian, Surogo mengambil amplop coklat berisi uang yang sudah diberi mantra. Dia memasukkannya ke saku celana. Lalu pamit pada Endah. Aku pergi dulu, Dek. Hati-hati. Surogo mengendarai mobilnya menuju pasar. Sampai di sana, dia berjalan santai melewati area yang ramai. Lalu, saat berada di tengah kerumunan orang, dia sengaja mengeluarkan uang 100.000 dari saku dan melemparnya ke tanah. Uang itu jatuh di dekat kaki seorang ibu-ibu. Tapi ibu itu tidak melihat. Dia terus berjalan. Surogo juga langsung pergi. Dia yakin, pasti ada yang akan mengambil uang itu. Seperti biasa, tapi yang terjadi berbeda. Uang itu tergeletak di tanah. Tidak tersentuh siapapun. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang memperhatikan uang di tanah. Tiba-tiba, sebuah truk besar lewat dengan kecepatan tinggi. Roda truk itu melindas uang 100.000 itu. Uang itu menempel di roda yang kotor dan basah. Truk terus melaju, melewati jalanan berlubang yang penuh kubangan air karena semalam hujan deras. Roda truk masuk ke kubangan, dan uang yang menempel itu terlepas. Jatuh ke dalam air, uang itu terendam, basah, kuyup, perlahan hancur karena terkena lumpur dan air kotor. Menjadi lembek, sobek, sampai akhirnya tidak berbentuk lagi. Tidak ada yang menemukan uang itu. Tidak ada yang mengambilnya. Tumbal gagal didapat.
Dan Surogo tidak tahu apa-apa tentang ini. 3 bulan berlalu tanpa Surogo sadari. Hari-hari berlalu begitu saja dalam rutinitas biasa. Tagih hutang, hitung uang, kelola warung, semuanya berjalan normal. Surogo merasa tenang karena dia yakin tumbal sudah didapat. Siang itu, Surogo duduk di kursi plastik di depan salah satu warung miliknya. Warung sedang sepi karena belum jam makan siang. Endah duduk di sebelahnya sambil mengipasi wajah dengan kipas lipat. Udara panas menyengat. "Surogo, gimana tadi pagi? Uangnya sudah kamu sebarkan?" tanya Endah sambil terus mengipas. "Sudah, Dek. Dek, aku jatuhkan di pasar seperti biasa." "Kamu yakin ada yang ambil?" "Yakinlah. Pasti ada. Kamu tenang saja." Endah mengangguk, meski wajahnya masih terlihat cemas. Sejak kejadian semalam melihat sosok mengerikan itu, dia jadi lebih waspada, lebih takut. Beberapa menit kemudian, seorang bapak-bapak datang dengan sepeda motor tua. Dia parkir di depan warung, lalu menghampiri Surogo. "Mas Surogo, saya mau bayar tempo hutang saya." "Oh, iya Pak. Sini uangnya." Surogo menerima amplop dari bapak itu, membuka dan menghitung uangnya. "Pas. Terima kasih ya Pak. Gini dong, tepat waktu. Jadi saya tidak perlu datang ke rumah Bapak." "Iya Mas, terima kasih juga." Bapak itu pamit dan pergi. Surogo memasukkan uang ke dalam tas lempangnya sambil tersenyum puas. Bisnis berjalan lancar, semuanya baik-baik saja. Tapi dia tidak tahu, perjanjian sudah dilanggar. Tumbal tidak didapat, dan balasan akan segera datang. 3 bulan tepat setelah Surogo menjatuhkan uang di pasar. Pagi itu Surogo terbangun dengan perasaan tidak enak. Dia sudah melakukan ritual seperti biasa semalam, membaca mantra pada bambu hitam, lalu menyimpannya kembali di lemari. Surogo langsung turun dari tempat tidur dan berjalan cepat ke lemari. Endah masih tidur pulas. Surogo membuka pintu lemari dengan tangan gemetar. Krek, pintu terbuka, dan Surogo langsung membeku. Lemari kosong, tidak ada uang sama sekali. Bahkan, tidak ada selembar pun. Kenapa tidak ada uang?" gumam Surogo dengan suara parau. Dia menggeledah seluruh isi lemari, membongkar pakaian, membuka laci kecil di dalamnya. Tapi, tidak ada, benar-benar kosong. Surogo terduduk di pinggir tempat tidur. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat. "Kenapa bisa begini? Aku sudah ritual seperti biasa." Endah terbangun mendengar suara gesekan pakaian yang dibongkar. Dia mengucek mata, lalu melihat Surogo duduk dengan wajah lesu. "Surogo, kamu kenapa? Kok lemes gitu?" "Dek, di lemari tidak ada uang. Sama sekali tidak ada." Endah langsung bangun dan menghampiri lemari. Dia mengecek sendiri. Benar, kosong. "Kok bisa? Kamu lupa baca mantra kali semalam?" "Tidak, Dek. Aku sudah baca semua seperti biasa. Aku tidak lupa apapun." Endah duduk di sebelah Surogo. Wajahnya juga cemas. "Gimana ini? Aku juga bingung, Dek. Tidak tahu kenapa bisa begini. Coba kita tunggu sampai malam. Siapa tahu nanti malam ada." Surogo mengangguk lemah, tapi hatinya sudah tidak tenang. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Sepanjang hari, Surogo gelisah. Dia tidak bisa fokus pada apapun. Pikirannya terus pada lemari kosong itu. Kenapa tidak ada uang? Apa ritualnya salah atau ada hal lain yang terlupakan? Malam tiba. Surogo dan Endah berbaring di tempat tidur, tapi tidak ada yang bisa tidur. Mereka terdiam masing-masing, tenggelam dalam pikiran sendiri. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan. Detik demi detik berlalu lambat. Tok, 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 tok. Tepat pukul 11 malam. Suara gedoran pintu menggelegar keras sekali. Seluruh rumah seolah bergetar. Surogo dan Endah langsung bangun. Duduk tegak di tempat tidur dengan mata terbelalak. Tok, 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 tok. Gedoran semakin keras, semakin kuat. Surogo, siapa itu? Siapa itu? Bisik Endah dengan suara gemetar. Aku tidak tahu deh. Coba kamu bukain. Siapa tahu tetangga ada keperluan penting. Surogo turun dari tempat tidur dengan kaki lemas.
Dia berjalan perlahan ke ruang tamu, menuju pintu depan. Jantungnya berdegup sangat kencang. Napasnya tersengal, tangannya meraih gagang pintu, menarik napas dalam, lalu membuka pintu. Krek. Pintu terbuka, dan Surogo langsung tidak bisa bergerak. Di depan pintu berdiri sosok tinggi besar, sangat besar, hampir 3 meter. Tubuhnya hitam legam dengan bulu tebal yang kotor. Wajahnya mengerikan, dengan mata merah menyala, penuh murka. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan gigi taring yang panjang dan tajam. Napasnya berat, mengeluarkan uap putih di udara malam. Kamu. Surogo mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat. Kamu telah melanggar perjanjian. Suara sosok itu berat dan bergema, membuat jendela-jendela rumah bergetar. Tidak. Saya sudah sebar uang itu. Saya sudah lakukan semuanya. Uang yang kamu sebar, tidak ada yang mengambil. Uang itu hancur terkena air. Tidak ada tumbal yang kamu berikan kepadaku. Tapi saya sudah... Surogo tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Sosok itu melangkah maju dengan cepat. Tangan besarnya langsung meraih leher Surogo dan mencekiknya kuat-kuat. Arga! Surogo mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Tubuh Surogo terangkat ke udara, kakinya menggantung, tidak menyentuh lantai. Tangannya mencoba melepaskan cengkeraman di lehernya. Tapi percuma, kekuatan sosok itu sangat besar, tidak ada yang bisa dia lakukan. Surogo merasa lehernya tercekik sangat kuat, napasnya tersumbat, paru-parunya terasa terbakar, lidahnya menjulur keluar, matanya melotot lebar, wajahnya membiru. Dia mencoba melawan, mencoba bernapas. Tapi semuanya sia-sia. Semakin lama, tubuhnya semakin lemas. Pandangannya mulai kabur, gelap, dan akhirnya semuanya berhenti. Surogo tewas. Sosok itu melempar tubuh Surogo dengan kuat ke dalam ruang tamu. Tubuh Surogo melayang, lalu jatuh menghantam meja kayu dengan keras. Berakaka, kepala Surogo terbentur sudut meja. Bunyi retak tulang terdengar jelas. Darah langsung menyembur keluar, membasahi lantai keramik putih. Tubuh Surogo tergeletak tidak bergerak dengan mata terbuka lebar dan lidah menjulur di kamar. Endah mendengar suara benturan keras. Dia langsung turun dari tempat tidur dengan panik. Surogo, kamu tidak apa-apa. Endah berlari ke ruang tamu, dan pemandangan yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya membeku. Surogo tergeletak di lantai dengan darah banyak sekali. Darah menggenang di sekitar kepalanya. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke atas. Lidahnya menjulur keluar. Go. Endah berlari menghampiri suaminya, berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar menyentuh wajah Surogo yang sudah dingin. Air matanya mengalir deras. Surogo, bangun. Kumohon. Tapi Surogo tidak bergerak. Tidak ada napas. Tidak ada denyut nadi. Tolong. Ada orang? Endah menangis histeris. Tiba-tiba, Endah merasakan hawa dingin yang sangat menusuk dari belakangnya. Bulu kuduknya berdiri. Napasnya berhenti sejenak. Perlahan, dia menoleh ke belakang. Sosok tinggi besar itu berdiri tepat di belakangnya. Mata merah menyala, menatapnya dengan penuh amarah. Mulut terbuka lebar, dengan gigi taring basah berlumuran darah. Arge. Endah ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tidak ada suara keluar. Tubuhnya langsung kaku total, tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk mengangkat tangan pun tidak bisa. Sosok itu meraih leher Endah dengan tangan besarnya, mencekiknya dengan sangat kuat, lalu mengangkat tubuh Endah ke udara. Endah merasakan lehernya tercekik sangat keras. Dia tidak bisa bernapas, tidak bisa berteriak, lidahnya menjulur keluar. Matanya melotot lebar penuh ketakutan. Kamu harus mati, desis sosok itu dengan suara menggelegar. Endah hanya bisa pasrah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tubuhnya lemas, pandangannya mulai gelap. Napas terakhirnya keluar pelan, dan Endah tewas. Sosok itu melempar tubuh Endah ke lantai dengan sangat keras. Tubuh Endah jatuh,
Kepala terbentur meja yang sama dengan Surogo. Darah bercucuran dari kepalanya. Bercampur dengan darah suaminya, Endah tergeletak dengan mata terbuka lebar dan lidah menjulur. Tepat di samping Surogo, 2 jenazah tergeletak dalam genangan darah. Sosok itu menatap kedua jenazah dengan tatapan dingin. Lalu perlahan, tubuhnya berubah jadi asap hitam. Asap itu bergerak keluar dari pintu, naik ke langit, dan menghilang sepenuhnya. Pagi hari, seorang bapak-bapak datang ke rumah Surogo untuk membayar hutang. Dia mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Aneh, pintu tidak dikunci. Bapak itu mendorong pintu perlahan. Pintu terbuka. Dia melangkah masuk sambil memanggil, "Mas Surogo, Mbak Endah, permisi." Langkahnya terhenti saat melihat pemandangan di ruang tamu. 2 jenazah tergeletak di lantai. Darah menggenang di mana-mana. Bau amis sangat menyengat. "Tolong, tolong, ada orang mati!" Teriakan bapak itu menggelegar. Tetangga-tetangga berdatangan dengan panik. Mereka semua terkejut melihat jenazah Surogo dan Endah. Para tetangga langsung mempersiapkan pemakaman. Jenazah dibawa untuk dimandikan. Tapi para pemandi jenazah ketakutan setengah mati. Mata kedua jenazah melotot lebar, lidah menjulur panjang keluar. Meski sudah didoakan berkali-kali, mata dan lidah tidak bisa dikembalikan seperti semula. Akhirnya, jenazah dikafani dalam keadaan seperti itu. Saat akan dimakamkan, galian kubur tiba-tiba penuh dengan cacing besar. Sangat banyak. Cacing-cacing itu bergerak-gerak di tanah. Para penggali kubur jijik dan takut. Bau jenazah sangat amis dan menyengat, membuat semua orang menutup hidung. Langit mendadak gelap, mendung tebal menutupi matahari. Angin berhembus kencang. Setelah galian dibersihkan dari cacing, jenazah dimasukkan dan dimakamkan. Para petakziah membaca doa, lalu satu persatu pulang karena langit semakin gelap. Setelah semua orang pergi, tiba-tiba muncul ratusan kelelawar mengelilingi makam. Jumlahnya sangat banyak sampai menutupi cahaya sisa siang hari. Kelelawar-kelelawar itu terbang melingkar di atas makam, lalu perlahan menghilang masuk ke dalam hutan. Di rumah Surogo dan Endah, semua uang yang tersimpan berubah jadi daun bambu kering. Ribuan daun bambu berserakan di lemari, di laci, di tas. Warung-warung milik mereka tutup semua. Tidak ada yang mengurus. Karyawan pulang, semua bangkrut. Rumah mewah mereka terbengkalai. Tidak ada keluarga yang mau menempati. Rumah itu jadi kosong. Pintunya berkarat. Halamannya dipenuhi rumput liar. Tetangga sekitar mulai melihat penampakan setiap malam. Ada yang melihat sosok tinggi besar berbulu hitam berjalan di sekitar rumah. Ada yang melihat sosok Surogo dan Endah berkeliaran dengan mata melotot dan lidah menjulur. Rumah itu jadi angker. Tidak ada yang berani mendekat. Dan cerita tentang Surogo dan Endah jadi pelajaran bagi semua orang. Sesulit apapun hidup, jangan pernah mencari jalan pintas yang menyimpang dari agama demi harta duniawi. Carilah rezeki dengan cara halal. Harta hanyalah titipan, tidak akan dibawa mati. Jangan pernah bersekutu dengan iblis dan sejenisnya, karena balasannya sangat mengerikan. Itulah akhir ceritanya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.